Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal terkait efektivitas edukasi berbasis audiovisual terhadap kepatuhan minum obat hipertensi. Identitas dari jurnal yang saya review yaitu jurnal Education and Development Institute Pendidikan Tapanuli Selatan. Judul jurnal Efektivitas Edukasi Berbasis Audiovisual Terhadap Kepatuhan Minum Obat Hipertensi. Penulis Nevo Navratilova Ritonga dan Nureli Lasari Siregar. Tahun 2022, volume Jurnal Education and Development Institute Pendidikan Tapanuli Selatan, volume 10, nomor 1, edisi Januari 2022. Reviewer Nafisa. Pendahuluan. Hipertensi merupakan salah satu menjadi pemicu penyakit tidak menular lainnya seperti jantung, stroke, dan lain-lain. Hipertensi juga merupakan salah satu penyakit penyebab kematian nomor 1 di dunia yang juga berdampak pada mahalnya pengobatan serta perawatan yang harus ditanggung oleh penderita. Sehingga penderita memiliki potensi untuk tidak patuh terhadap program perawatan diri. Pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan dapat memperburuk kondisi pasien. Selain itu, juga bisa meningkatkan tekanan darah sebelumnya dan dapat meningkatkan resiko komplikasi akibat hipertensi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas edukasi berbasis audiovisual terhadap kepatuhan minum obat hipertensi. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental dan desain pra-eksperimental dengan pendekatan one group pre-post test control. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Simar Pinggan, Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021. Populasi dalam penelitian adalah seluruh penderita hipertensi yang ada. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 27 penderita hipertensi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji statistik Wilcoxon untuk menguji pengaruh kepatuhan minum obat pada kelompok eksperimen sebelum dan setelah dilakukan edukasi. Hasil dari penelitian ini yaitu distribusi frekuensi karakteristik responden menurut usia. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa karakteristik responden menurut jenis kelamin mayoritas perempuan sebanyak 19 orang atau 70,4% dari total jumlah responden. Sedangkan untuk laki-lakinya berjumlah hanya 8 orang. Distribusi frekuensi responden menurut pekerjaan. Di sini diketahui ada 3 pekerjaan yang diketahui, antara lain petani, PNS, dan pedagang. Berdasarkan survei, diperoleh bahwa karakteristik responden menurut pekerjaan mayoritas yaitu petani sebanyak 19 orang atau 70,4% dari total jumlah pekerjaan responden. Distribusi frekuensi kepatuhan minum obat hipertensi sebelum dilakukan intervensi. Di sini diperoleh bahwa responden mayoritas patuh minum obat hipertensi sebanyak 14 orang atau 51,9% dan yang tidak patuh sebanyak 48,1% atau sebanyak 13 orang. Distribusi frekuensi kepatuhan minum obat hipertensi sesudah dilakukan intervensi. Di sini diperoleh bahwa responden mayoritas patuh meminum obat hipertensi sebanyak 24 orang atau 88,1,9%.
dan yang tetap tidak patuh sebanyak 3 orang atau 11,1%. Hasil uji normalitas data berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji normalitas data yang dilakukan menurut uji Shapiro-Wilk diperoleh hasilnya kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan sebaran data variabel kepatuhan minum obat hipertensi sebelum dan setelah diberikan edukasi berbasis audiovisual adalah tidak normal. Maka uji statistik yang digunakan pada analisis bivariat yaitu uji statistik Wilcoxon. Hasil analisa uji Wilcoxon. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil analisa bivariat menggunakan uji Wilcoxon menunjukkan bahwa nilai Z adalah min 2,144 dan nilai asymptotik adalah 0,03. Artinya p-value kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan sebelum dan setelah diberikan edukasi berbasis audiovisual terhadap kepatuhan minum obat hipertensi pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Simarminggan. Pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan berbasis audiovisual berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi. Terbukti dengan nilai p-value 0,032. Kepatuhan pengobatan dalam penelitian meningkatkan setelah diberikan intervensi berupa edukasi atau pendidikan kesehatan. Ini sesuai dengan penelitian Saraf pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa pendidikan kesehatan akan meningkatkan kepatuhan pengobatan yang sedang dijalani oleh pasien pada penyakit kronis. Kepatuhan dalam pengobatan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor dan salah satunya yaitu pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan karena dasarnya sifat manusia dan melakukan tindakan yang dapat menjunjung kesehatannya. Edukasi atau pendidikan kesehatan dipengaruhi oleh keterampilan untuk dapat mengubah perilaku dalam kepatuhan program pengobatan. Pendidikan kesehatan yang diberikan menggunakan media audiovisual sangat berpengaruh terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan. Informasi yang diberikan dengan jelas dan penuh perhatian oleh tenaga kesehatan baik dari bagian farmasi tentang cara pemakaian obat maupun perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan sangat berpengaruh untuk pasien, terutama dalam hal pengobatan, khususnya pada pasien dengan penyakit kronis. Kesimpulan dan saran. Hasil penelitian berdasarkan analisa bivariat menggunakan uji statistik Wilcoxon diperoleh bahwa nilai p-value kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan sebelum dan setelah diberikan edukasi atau pendidikan kesehatan terhadap kepatuhan minum obat hipertensi pada penderita hipertensi di Puskesmas Simarminggan. Bagi tenaga kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, lebih meningkatkan kegiatan edukasi atau pendidikan kesehatan pada penderita hipertensi dengan media audiovisual agar dapat menarik minat penderita hipertensi untuk ikut serta dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahannya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.